Aduh, banyak banget kerjaanku hari ini. Cucian bisa segini banyaknya. Orang-orang mana ngerti repotnya hidup kayak aku. Udah janda, cari duit sendiri, nyuci sendiri. Hadah. Wih, ada apa ini dengan rumah tangganya Bu Siska dan Pak Dedi? Wah, bakal jadi masuk circle janda nih Bu Siska ini. Harus disebarkan ke warga lainnya ini. Ada berita hot. Bu Menu adalah seorang emak-emak janda yang selalu mengaku paling sibuk dengan kegiatannya. Tapi entah kenapa, ia paling sering punya waktu untuk nimbrung urusan rumah tangga lain. Loh, Bu Menu, kok main masuk aja ke rumah orang? Ya ampun Bu Siska, gak apa-apa. Kok saya dengar pintunya kebanting? Pak Dedi marah ya Bu Siska. Kalau ada apa-apa bilang aja Bu Siska. Nggak ada apa-apa kok, Bu. Tadi cuma pintu ketutup kena angin aja. Aduh, gak apa-apa kok Bu. Kalau butuh tempat cerita saya siap kok, cerita aja. Emang laki-laki kalau gitu itu harus ditegur Bu. Loh. Ada apa ini? Kok Bu Menu di sini? Ya ampun Pak Dedi, istighfar. Kenapa bau gunting segala? Istighfar Pak. Loh, saya tuh habis. Udah toh Pak, jangan kasar sama istri sendiri. Kita gak lagi marah-marah, Bu Menu. Aises, gak apa-apa. Yang penting sekarang itu ditenangin dulu. Sini Pak guntingnya. Aduh, jangan main gini-ginian toh Pak. Ya udah, saya permisi dulu ya Pak. Jangan lupa istighfar ya Pak Dedi. Kasihan Bu Siska itu loh. Ada apa toh Bu? Kok sampai gitu Bu Menu itu? Aneh. Aduh, Ibu juga nggak tahu, Pak. Tiba-tiba masuk ke rumah gitu aja. Kayaknya ngira kita lagi berantem. Karena suara pintu tadi ketutup keras. Waduh, apa nggak apa-apa tak Bu? Nanti dia nyebar gosip yang enggak loh. Mana Bapak tadi lagi megang gunting? Lagian buat apa sih? Lah wong Bapak mau bikin mie. Oh iya, mie Bapak udah mateng di belakang. Aduh. Sore harinya, Bu Menu belanja bahan makanan di pedagang sayur Mas Rano dan mulai menyebarkan gosip ke ibu-ibu yang ada di sana. Selamat sore Bu Menu, mau belanja apa hari ini? Aduh, kamu ini kok datangnya sore banget toh Mas Rano? Hehehe, ya maaf Bu Menu, tadi pagi saya repot banget. Sibuk apa toh kamu itu? Paling juga main game. Nih, saya seharian super sibuk. Ya biasalah Bu Menu, gak apa-apa, jadi ada kerjaan Bu. Oh ya jelas, kerjaan saya ini banyak. Kebetulan ibu-ibu datang. Pada tahu gak sih semuanya? Nih denger. Tadi pagi saya denger suara pintu kenceng banget dari rumahnya Pak Dedi sama Bu Siska. Oh iya, Bu. Kira-kira ada apa tuh? Terus ya ibu-ibu, Pak Dedi lagi bawa gunting. Loh. Terus gimana, Bu? Kok serem banget sih? Iya Bu Menu, kok sampai pegang gunting, mau ngapain? Nah itu paling ya mau diakhiri Bu Siskanya. Untung saya tadi kesana cepet-cepet. Astagfirullah. Apa gak dilaporin aja ya Bu Menuk? Weh iya itu, harus dilaporin Bu. Alah, gak usah. Paling ya emosi sesaat itu. Guntingnya kan juga sudah saya amankan. Semoga Bu Siska nggak apa-apa ya. Keesokan harinya, aksi dari Bu Menu ini dilakukan kembali ke tetangganya, yaitu Bu Lastri, ketika lewat depan rumahnya. Halo? Siapa ini? Hei, kamu tuh ngerti apa? Wong suami saya orangnya baik-baik, nggak pernah begituan.
Waduh, Bu Lastri ternyata bisa marah-marah ya. Pasti ini suaminya selingkuh. Sampai segitunya. Gosip baru nih. Hei, kamu kalau bicara yang benar ya, dasar penipu. Kalau mau nipu itu jangan ibu-ibu, Mbak. Mbak, nipu kok nggak jago, nggak riset, kena semprot sama ibu-ibu kan? Asik juga ya ternyata godain penipu. Loh, ada Bu Siska. Ngapain kok sendirian di sini, Bu? Ini loh Bu, saya nunggu Mas Rano, kok nggak datang-datang ya Bu? Padahal saya ini mau masak, saya di rumah udah pada habis. Walah Bu, kayak gak tahu Rano aja. Dia itu biasanya ketiduran terus. Kalau gak gitu ya main game. Biasalah Bu, pedagang sayur Genzi. Ya udah Bu, gak apa-apa. Nanti kalau 15 menit lagi gak datang, saya ke pasar aja. Tadi tuh Bu, saya lihat Bu Lastri yang saya kira lemah lembut ternyata bisa marah-marah loh ya. Hah? Kok bisa Bu? Gara-gara apa emang? Tadi sih saya kebetulan lewat di depan rumahnya. Terus lagi teleponan marah-marah. Kayaknya sih si suaminya selingkuh Bu Sis. Waduh, yang bener Bu. Ya elah, wong saya ini lihat dengan mata kepala saya sendiri. Astaga, mudah-mudahan gak apa-apa deh Bu. Saya jadi takut kalau masalah selingkuh. Oh ya pasti itu Bu Lastri gak akan lama lagi ikut circle saya. Hah? Circle apa Bu? Circle para janda. Astagfirullah, mulutnya Bu Menu dijaga ya, jangan salah bicara. Siapa tahu itu cekcok biasa. Dibilangi kok malah ngeyel Bu Siska ini. Kenapa mau join circle emak-emak janda? Ada, aneh. Emang dasarnya Bu Siska ini gak bisa diajak ngerumpi. Keesokan harinya, Pak Dedi dan Bu Siska akhirnya mengumpulkan para ibu-ibu ke rumah mereka. Mereka ingin meluruskan kabar yang tersebar, kabar yang berasal dari mulut Bu Menu. Bu Siska menjelaskan bahwa suara pintu keras yang kemarin didengar Bu Menu bukanlah pertengkaran, hanya angin yang membuat pintu tertutup dengan kencang. Dan lebih dari itu, sore harinya Bu Menu juga menyebarkan cerita lain tentang Bu Lastri. Cerita yang sama sekali tidak benar. Para warga akhirnya sepakat, sudah cukup. Mereka memutuskan memberi Bu Menu pelajaran. Mulai hari itu, tidak ada yang mengajak mengobrol, tidak ada yang menghampiri, bahkan di kegiatan kampung pun namanya tidak disebut. Masak sendiri, cuci sendiri. Loh, kok sayurku habis sih? Aduh, ya udahlah, paling jam segini udah standby tuh Mas Rano. Loh, ada ibu-ibu sudah belanja. Diajak ngomong kok kayak orang bisu sih kalian ini. Mas Rano, ini ada apa toh ibu-ibu kok pada diam? Nggak tahu ya Bu. Ada, ibu-ibu ini kok aneh sikapnya. Dasar, gak toleran sama sekali. Jadi beli apa Bu? Udahlah, gak mood. Saya beli tempe sama sayur ini aja. Loh Bu, bayar dulu. Itu 15.000. Halah, ngutang dulu. Biar tahu rasa itu Bu Menu. Iya Bu, katanya setiap harinya sibuk sampai gak sempet ikut kegiatan kerja bakti. Ternyata sibuk dengan nimbrut urusan rumah tangga orang lain. Iya Bu, pantes dulu suaminya minta cerai. Lawang kelakuannya kayak gitu. Astagfirullah. Sudah Bu, urusan itu juga bukan urusan kita. Biarkan saja. Malah kalau kita gosip gini nanti gak ada bedanya sama Bu Menu. Iya juga Bu, maaf ya. Bu Menu datang. Ayo kita pulang aja. Ibu-ibu,
Aneh, ada apa sih ini sebenarnya? Perasaan aku gak ngelakuin apa-apa. Ya, sudahlah. Aduh, orang kampung kok aneh-aneh sih. Diajak ngomong gak jawab, diajak senyum malah minggat. Apa pada kesurupan satu RT? Apa gimana sih? Masa iya ada masalah sama aku? Wong aku ini gak pernah salah sama mereka. Cuma ya ngasih tahu kebenaran aja. Itu pun pada gak tahu terima kasih. Atau apa jangan-jangan gosip yang kemarin itu mereka pada tersinggung ya? Halah, nggak mungkin. Wong yang aku omongin itu bener adanya kok. Loh, masa udah habis aja sih gasnya ini? Perasaan kemarin udah diganti yang baru. Aduh, gasnya ngerepotin aja. Pagi-pagi tuh disambut yang baik, malah gasnya rewel. Aduh, bocor ini. Pasti penjualnya pakai oplosan. Ya Allah, gasnya bocor. Aduh, gimana ini? Astaga, ya Allah, jangan sampai meledak. Tolong, tolong. Loh Bu, kok bau gas ya? Iya Pak, padahal gas kita sudah aman. Dari mana ini baunya? Loh, ini bukannya dari rumah Bu Menu. Loh, yang benar Pak. Udahlah biarin. Hus, gak boleh gitu. Walaupun dia pernah ada kelakuan gak enak, tapi ini soal nyawa Bu. Iya Pak. Yaudah, ayo tolongin Pak. Bu Menu, saya izin langsung masuk ya. Bu Menu, di mana? Kayaknya di dapur Pak. Iya Bu, ya udah, ayo ke sana. Pak, Bu, tolong saya. Astagfirullah Bu Menu, cepet-cepet keluar dari sini Bu. Ayo Bu Menu, saya bantu keluar. Biar Pak Didi urus. Ya Allah Bu Menu, sesak nafas ya. Ini diminum dulu. Ya Allah, Bu Siska, terima kasih banyak ya. Sudah tolong saya. Saya gak tahu lagi harus berbuat apa saat itu. Karena saya punya penyakit asma, Bu. Astagfirullah, udah Bu Menu, tenangin diri dulu. Tenang, Pak Didi udah ngamanin gasnya bersama warga lainnya. Maaf ya Bu Siska. Kalau nggak ada kalian, pasti rumah saya udah terbakar. Iya Bu, nggak apa-apa. Musibah itu menjadi titik balik dalam hidup Bu Menu. Di saat ia hampir kehilangan nafas, orang-orang yang selama ini ia sakiti justru datang pertama kali mengetuk pintu rumahnya. Pak Dedi dan Bu Siska juga menjelaskan tentang gosip yang beredar itu salah. Sejak hari itu, Bu Menu bukan lagi sosok yang mudah mengomentari urusan orang. Ia berubah menjadi seseorang yang lebih hati-hati dalam bicara. Dan perlahan, tanpa perlu diminta, warga pun kembali menerima kehadirannya. Mereka tertawa bersama di warung sayur, saling menyapa di gang rumah, dan menjalani hari seperti sedia kala. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa menghadirkan kisah-kisah yang penuh makna untuk kalian.